Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Restuwargina, NIM-nya KHGF 20018. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi adalah serangkaian interaksi organ dan zat dalam organisme manusia yang dipergunakan untuk berkembang biak. Tujuan utamanya adalah untuk keberlangsungan hidup manusia dan memiliki keturunan. Alat atau organ penyusun sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia terdiri dari sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan. Organ penyusun sistem reproduksi laki-laki ada organ luar, organ dalam, dan organ tambahan. Organ luar terdiri dari penis yang berfungsi sebagai alat kopulasi. Pada bagian dalam penis terdapat saluran untuk mengeluarkan urin, dan saluran ini juga untuk mengeluarkan sperma keluar. Yang kedua, skrotum yang berfungsi sebagai pelindung testis dan menjaga suhu testis. Organ reproduksi dalam terdiri dari testis, yaitu sepasang kelenjar kelamin untuk menghasilkan sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang keluar dari testis untuk menyimpan sementara sperma sampai matang. Yang ketiga ada vas deferens untuk mengeluarkan sperma dari epididymis menuju vesika seminalis. Yang keempat ada uretra, merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Organ reproduksi tambahan pada laki-laki ada vesikula seminalis atau kantung sperma, yaitu tempat menampung sperma sebelum dikeluarkan. Yang kedua ada kelenjar prostat, menghasilkan cairan berwarna putih susu untuk kehidupan sperma. Yang ketiga ada kelenjar Cowper atau bulburetralis, menghasilkan cairan kental yang dialirkan ke uretra. Pembentukan sperma atau sering disebut spermatogenesis diawali dengan spermatogonium, menjadi spermatosit primer dan membelah menjadi spermatosit sekunder, menjadi spermatid dan akhirnya menjadi sel sperma. Organ penyusun sistem reproduksi pada wanita. Ada organ luar dan organ dalam. Organ luar terdiri atas vulva, labio mayora, labio minora, klitoris atau tonjolan kecil, orificum urethrae atau lubang kencing, himen atau selaput yang mengelilingi vagina. Organ reproduksi dalam wanita terdiri dari ovarium, yaitu tempat pembentukan ovum atau sel telur, dan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua ada oviduk atau tuba Fallopi untuk menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan gerakan silia pada dindingnya. Organ reproduksi dalam lainnya ada infundibulum, tuba yang berfungsi menangkap ovum dari ovarium. Selanjutnya uterus atau rahim merupakan tempat berkembangnya embrio dan vagina sebagai alat kopulasi wanita dan sebagai jalan keluarnya bayi. Proses pembentukan sel telur atau disebut dengan oogenesis dimulai dengan oogenium yang membelah menjadi oosit primer dan oosit sekunder dan ootid atau ovum, dan badan kutub 1 membelah menjadi badan kutub 2. Salah satu contoh kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi wanita yaitu kanker ovarium, kanker yang menyerang indung telur bagian kanan atau bagian kiri ataupun keduanya. Sedangkan salah satu penyakit atau kelainan pada reproduksi laki-laki yaitu okritis, yaitu peradangan pada testis yang disebabkan oleh virus parotitis. Jika terjadi pada pria dewasa akan mengakibatkan mandul. Salah satu contoh kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi wanita yaitu kanker ovarium, kanker yang menyerang indung telur bagian kanan atau bagian kiri ataupun keduanya. Sedangkan salah satu penyakit atau kelainan pada reproduksi laki-laki yaitu okritis, yaitu peradangan pada testis yang disebabkan oleh virus parotitis. Jika terjadi pada pria dewasa akan mengakibatkan mandul. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.